Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Bidan Ika Novita dan Alan Channel. Kali ini kita mengupas tentang pertanyaan dari DM di Instagram ya. Maaf ya, ini sambil OTW karena ini adalah hari libur, jadi saya tetap bersama keluarga, tapi saya ingin memberikan konten yang bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Ada ibu hamil yang nge-DM saya di Instagram, dan ibu hamil ini ingin diberikan tips tentang bagaimana cara memilih rumah sakit untuk bersalin, apalagi dengan kondisi dia ini ada indikasi sesar. Tentu kita sangat khawatir ya, lahiran di rumah sakit di era pandemi seperti ini. Kalau persalinannya normal, mungkin bisa kita usahakan di praktek bidan aja. Tapi kalau harus ada indikasi untuk sesar, maka mau nggak mau kita harus ke rumah sakit. Pasti kita berpikiran yang, aduh bagaimana ya nanti kalau aku lahiran dan satu ruangan atau ada tenaga medisnya yang merawat COVID atau bagaimana. Tips dari saya yang pertama untuk lahiran di rumah sakit dalam kondisi pandemi seperti ini adalah, yang pertama, cari rumah sakit ibu dan anak yang khusus menerima ibu dan anak saja, bukan pasien COVID. Tapi tentunya sangat sulit sekali karena di masa pandemi seperti ini semua rumah sakit digerakkan untuk menerima pasien COVID. Tips yang kedua, jika rumah sakit ibu dan anak itu tidak ada, artinya kita tidak punya pilihan lain, harus ke rumah sakit yang benar-benar rumah sakit itu menerima rujukan COVID. Ya mau gimana lagi? Yang terpenting adalah kita harus jaga diri kita ya saat kehamilan, karena pada fisiologisnya ibu hamil itu imunitasnya itu turun. Jadi semua penyakit atau virus-virus itu gampang masuk ke tubuh ibu hamil. Sekarang pada era pandemi ini, ibu hamil yang mau melahirkan diwajibkan untuk rapid test. Kalau rapid test kita hasilnya non reaktif, insya Allah semua rumah sakit bisa menerima kita. Tapi kalau rapid test kita reaktif, maka ibu bersalin ini harus di rumah sakit rujukan COVID. Bagaimana kita menjaga agar jangan sampai kita ibu hamil ini rapidnya reaktif? Itu tentunya dari awal harus benar-benar dijaga ya. Pakai masker, bawa hand sanitizer kemana-mana, jangan lupa cuci tangan, dan jaga jarak dengan siapapun. Karena kita tidak tahu apakah seseorang itu ada virus COVID atau tidak. Karena ada orang yang dengan COVID tapi tanpa gejala. Jika si ibu hamil ini dekat dengan orang tersebut dan tidak pakai masker maupun jaga jarak, kemungkinan tertularnya itu sangat tinggi. Karena ibu hamil ini imunitasnya sedang turun-turunnya. Tips yang ketiga adalah konsultasikan dengan pemeriksa, bidan atau dokter yang biasa mengontrol rutin kita, yang biasa memeriksa kita. Kalau ibu hamil ini punya BPJS, maka hanya rumah sakit BPJS yang bisa menerima ibu bersalin dengan indikasi sesar. Kalau ibu hamilnya ini tidak pakai BPJS atau bayar pribadi, maka semua rumah sakit bisa menerima asal rapid testnya non reaktif. Tentunya kita harus berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa agar ibu dan bayi sehat, persalinan lancar, semuanya lancar. Nah, itu tadi 3 tips dari saya tentang memilih rumah sakit yang aman untuk melahirkan di masa pandemi. Semoga dapat bermanfaat ya Bun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.